Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Mulus Daily. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja alat-alat yang digunakan pada saat penambalan amalgam dan apa fungsi-fungsi dari alat-alat tersebut. Sebelum kita melakukan penambahan amalgam guys, kita harus membentuk lubang gigi menjadi sebuah kavitas. Kita memerlukan alat-alat preparasi terdiri dari kontra-angel dan matabur. Kontra-angel ini alat untuk penggerak matabur yang terdiri dari low speed dan high speed. Low speed itu putarannya rendah dan high speed dengan putaran yang tinggi atau cepat. Nah, matabur yang digunakan itu ada visur, round, dan inverted. Harusnya round dulu ya guys ya. Matabur yang digunakan untuk membuat jalan masuk kavitas. Ya, bentuknya bundar, dan visur itu bentuknya lurus. Visur digunakan untuk melebarkan kavitas. Sedangkan inverted itu untuk meratakan dasar kavitas dan juga untuk membuat retensi. Nah, apa itu retensi? Retensi itu adalah pegangan. Kita membuat undercut agar bahan tambalannya tidak mudah lepas. Nah, ini guys, yang kita bicarakan tadi. Yang gambar pertama ini adalah kontra-angel nih guys ya. Kontra-angel ini adalah penggerak mataburnya, dan ini mataburnya ada visur ya, kemudian ada inverted. Dan banyak nih guys macam-macam yang ada nih modifikasi ya. Nah, yang sering digunakan itu adalah round bore, visur, dan inverted. Ini round bore yang modifikasi guys. Setelah kita lakukan preparasi kavitas dan kavitasnya sudah bagus, siap untuk ditambal. Nah, sebelum tambalan amalgam kita juga sering menggunakan tambalan sementara. Nah, tambalan sementara ini untuk apa? Untuk lubang-lubang yang dalam guys, yang sudah memberikan keluhan ngilu sekali. Nah, itu sebelum lakukan tambalan amalgam, kita lakukan penambalan sementara terlebih dahulu. Nah, alat apa saja yang digunakan pada saat tambalan sementara? Itu ada sonde, pinset, kaca mulut, missing slab, semen spatel, dan plastik instrumen. Nah, ini missing slabnya guys ya, ini untuk tempat mengaduk bahan tambalan sementaranya. Nah, itu biasanya bisa menggunakan fletcher, zinc fosfat, semen ya guys ya. Nah, bubuknya diletakkan di missing slab ini, kemudian diaduk dengan semen spatel. Nah, ini ada pasangannya guys ya, untuk mengaduk bahan tambalan sementara. Kemudian ini ada plastik instrumen, gunanya untuk memasukkan bahan tambalan sementara ke dalam kavitas yang sudah dipreparasi tadi. Nah, setelah kita lakukan penambalan sementara dan ngilunya sudah mereda, nah kita bisa lakukan penambalan amalgam. Nah, penambalan amalgam ini diteruntukkan pada gigi-gigi belakang guys, yang membutuhkan kekuatan tekanan punya. Nah, memang sekarang sudah jarang digunakan tambah amalgam ini karena ada merkurinya. Tetapi kelebihannya yaitu bahan tambalannya kuat sekali. Nah, ada keadaan-keadaan tertentu guys yang lubang giginya bisa langsung ditambal amalgam, ada juga yang perlu dilakukan penambalan sementara ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Oke guys, sebelum kita membahas alat-alat penambal amalgam, nah, penambalan amalgam ini dianjurkan menggunakan subbasis dan basis terlebih dahulu. Nah, subbasis ini selapis tipis yang diletakkan pada dasar kavitas ya, untuk melindungi pulpa dari rangsangan penambalan di atasnya. Subbasis ini juga guys berfungsi sebagai pembentuk dentin sekunder. Setelah subbasis, kita berikan basis guys.
Nah, basis ini untuk melindungi pulpa dari rangsangan kimia dari tambalan di atasnya. Bisa dari rangsangan toksik ataupun rangsangan-rangsangan kimia lainnya. Nah, barulah kita lakukan penambahan amalgam. Alat-alat yang digunakan pada saat tambahan amalgam guys itu ada diagnosa set, kemudian ada semen spatel. Nah, semen spatel inilah yang tadi kita bicarakan sebelumnya, yaitu untuk mengaduk bahan basis, dan mixing slab tempat untuk mengaduk bahan basis ya. Kemudian ada plastis instrumen, nah, untuk membawa hasil adukan basis ke dalam kavitas. Nah, untuk memasukkan bahan basisnya ke dalam kavitas menggunakan semen stopper. Nah, kemudian barulah kita lakukan penambalan amalgam guys. Nah, bahan amalgam itu diaduk di mortar and stamper. Setelah bahan tambah amalgam diaduk di mortar and stamper guys, kemudian kita masukkan ke dalam kavitas dengan menggunakan amalgam stopper. Nah, jadi amalgam stopper itu berfungsi untuk memasukkan bahan tambalan amalgam ke dalam kavitas rahang bawah. Tetapi kalau untuk rahang atasnya kita menggunakan amalgam pistol guys. Setelah kita masukkan bahan tambalan, kemudian kita ukir guys tambalannya, atau kita kurangi tambalan-tambalan berlebih dengan amalgam carver. Nah, jadi amalgam carver ini untuk mengukir gigi agar tambalan amalgamnya sesuai dengan bentuk kontur gigi dan sesuai fisur pada gigi asli guys. Setelah di amalgam carver guys, tambalan amalgam kita haluskan dan kita kilapkan dengan burniser. Harus kita burniser. Jadi fungsinya itu. Iya, Metric retainer di sini guys berfungsi sebagai pembuatan dinding sementara pada tambalan amalgam kavitas kelas 2 guys. Nah, kalau kavitas kelas 2 ini kavitas yang berada pada permukaan proksimal gigi posterior guys. Nah, ini memang bukan kompetensi terapis gigi dan mulut, tetapi kita mesti tahu juga. Kemudian ada batu poles dan karet poles guys. Nah, kedua ini berfungsi sebagai menghaluskan dan mengkilapkan, mempoles tambalan amalgam supaya rapi, supaya bagus, supaya tidak terjadi kebocoran mikro guys, atau step antara tambalan amalgam dengan lapisan gigi guys. Nah, ini contoh gambarnya guys ya. Ini adalah amalgam pistol, kemudian ini plastis filling. Nah, ini guys, ini mortar and stamper, dan ini mixing slab. Ini amalgam carver yang tadi berfungsi untuk mengukir tambalan amalgam. Kemudian ada burniser nih guys untuk menghaluskan. Nah, ini semen spatel guys yang tadi berfungsi sebagai mengaduk bahan basis. Nah, ini ada plastis filling ya guys ya. Oke guys, nah itulah tadi alat-alat penambalan amalgam yang sudah kita bahas tadi guys. Nah, jadi memang penambahan amalgam ini itu ada prosesnya guys, ada tahapannya, ada tambahan sementara, subbasis, basis, kemudian tambah amalgam. Nah, tadi seperti yang kita sudah katakan, tambahan sementara itu digunakan untuk perawatan sedatif gigi yang menimbulkan keluhan ngilu yang sangat. Kemudian ada subbasis dan basis untuk melindungi pulpa dari reaksi toksik
tambahan amalgam guys. Kemudian barulah setelah diberi subbasis baru dilakukan penambahan amalgam. Mungkin hanya itu yang bisa kita bahas guys ya di dalam penambahan amalgam ini. Nah, jika ada masukan dan saran guys, silakan diketik di kolom komentar. Mohon maaf atas kekurangan dan semoga video ini bermanfaat guys untuk menambah wawasan khususnya di alat-alat penambahan amalgam. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. The more I swim, the more